Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragivari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang datangnya dari kawan subscriber. Untuk lokasi memang beliau ini tidak mau disebutkan ya. Jadi pada pokoknya adalah sebutlah namanya dengan Pak Sanusi. Usia sekitar 50 tahunan kurang. Beliau ini bekerja pada salah satu instansi namun juga mempunyai usaha lain, memiliki usaha ikan, yaitu berupa beberapa buah kolam, atau lebih tepatnya empang ya. Dengan ukuran empang ini 20 meter lebarnya, kali sekitar 20 meter juga, namun juga bervariasi ukurannya karena sebagian ukurannya memang tidak sama. Yang punya beliau sendiri ada sekitar 2 buah, dan yang lainnya adalah sewa atau sistem bagi hasil. Lokasi empang beliau ini tidak begitu dekat dengan rumah. Jaraknya ialah sekitar setengah kilometer dari rumah beliau. Empang beliau ini diisi dengan berbagai macam jenis ikan. Ada ikan gerami, ada ikan emas, ada ikan tawes juga. Karena jauh dari rumah, maka Pak Sanusi ini membangun pondok. Jadi jika malam sudah tiba, beliau ini tidurnya di pondok sekitaran empang. Dan tentunya juga disertai dengan peralatan memasak. Karena jika tidak dijaga, kasus pencurian ikan ini lumayan tinggi. Pernah beberapa kali Pak Sanusi ini waktu awal-awal main ikan ini, karena memang tidak dijaga ya, hasilnya hampir dikatakan nihil ya. Banyak kasus pencurian ikan. Nah, dari pengalaman itulah Pak Sanusi akhirnya membangun pondok di sekitaran empang. Tujuannya ialah untuk menjaga jika malam sudah menjelang. Pak Sanusi ini tinggalnya memang di pondok tersebut seorang diri. Jadi kadang-kadang keliling empang ini dengan jeda beberapa jam, lalu istirahat. Nanti kemudian jam-jam tertentu kembali berkeliling ya. Nah, ada beberapa pengalaman misteri yang dialami oleh Bapak Sanusi.
ada malam-malam tertentu yang rasanya berbeda, cukup membuat aneh. Aneh di sini ialah ada malam-malam tertentu yang Bapak Sanusi ini untuk keluar pondok atau untuk berkeliling patroli ini, beliau merasa segan. Segan di sini ialah ada rasa seperti berat dan mungkin sedikit takut ya. Dan salah satunya pengalaman beliau adalah yang beliau ingat pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 2 malam dengan kondisi gerimis yang dari sore belum juga berhenti. Gerimis di sini tidak terlalu tidak terlalu besar ya, tapi dengan ritme yang sangat-sangat lama, namun sangat awet hujannya. Beliau bangun dari pondoknya, dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Kondisi pondok ini jadi dengan satu kamar, dan di sampingnya ada ruangan juga, namun tidak tertutup. Nah, di ruangan itulah terkadang Pak Sanusi ini difungsikan sebagai dapur. Nah, kembali lagi ke awal. Ketika Pak Sanusi bangun, beliau ini rasanya ingin minum karena haus. Dan posisi pondok ini memang ada di depan empang. Dengan jarak tidak jauh, jarak antara pondok dan empang itu sekitar 2 meter. Makanya ketika Pak Sanusi membuka pintu ruangan pondok tersebut, langsung terlihatlah empang. Jadi kondisi pondok memang tidak ada listrik ya, jadi hanya penerangan minyak tanah. Itu pun juga saya tidak tahu dari mana datangnya beliau mendapatkan minyak tanah, karena yang kita tahu kan memang sudah sangat jarang. Nah, ketika beliau bangun ini, beliau langsung ke dapur dan segera mengambil minum. Namun alangkah terkejutnya, belum sampai Pak Sanusi sampai ke dapur, mendadak di empang ini seperti ada gelombang yang lumayan sangat besar, seperti ada suara ciprakan ya. Jadi ciprak-ciprak begitu suaranya. Ya, tentunya di sini Pak Sanusi sangat kaget. Dengan jarak sekitar 10 meteran, namun kondisi memang sangat dekat karena tidak ada penerangan. Nah, Pak Sanusi ini tentunya sangat heran, apakah yang ada di dalam air tersebut. Mungkin awalnya Pak Sanusi ini mengira bahwa yang ada di dalam air adalah sejenis biawak ya, atau kadang-kadang itu burung yang suka makan ikan, burung seperti burung belibis atau burung pelikan atau apa itu yang beliau duga. Dan ketika Pak Sanusi ini tetap fokus, suara di dalam air juga tetap tidak hilang. Malah semakin keras. Dengan rasa penasaran yang sangat, akhirnya Pak Sanusi mengambil senter yang ada di dalam pondok.
dan disorotlah ke sumber suara yang ada di dalam air. Dan ternyata, tahukah apa yang dilihat Pak Sanusi? Yang dilihat Pak Sanusi adalah seperti sosok dengan rambut gimbal, tapi dengan kondisi yang terlihat ini segini ya, yang terlihat ini segini ke atas, hidung ke atas, dan hidung ke bawah ini masih di dalam air. Nah, tentunya Pak Sanusi sangat kaget. Beliau menduga awalnya itu seperti manusia ya, dengan rambut yang sangat penuh seperti itu. Semakin difokuskan ke muka, tiba-tiba Pak Sanusi ini merinding dengan sangat hebat. Beliau ketakutan. Dan sinar senter yang difokuskan ke makhluk tersebut mendadak mati. Dan tentunya dengan sebisa mungkin Pak Sanusi mencoba nyalakan, dan kebetulan beliau memang bisa nyala. Kemudian difokuskan lagi ke titik makhluk tersebut yang ada di dalam air. Makhluk tersebut masih ada. Dan ketika sinar senter itu fokus ke wajah makhluk tersebut, makhluk ini seperti mengangkat rahangnya, dan di rahang tersebut ada ikan dengan tidak begitu besar ya. Sekonyong-konyong Pak Sanusi kaget, serta beliau beristighfar dengan rasa yang tidak karu-karuan. Dan tahukah ketika Pak Sanusi masih fokus menyenter makhluk tersebut, mendadak makhluk tersebut ini dari air langsung terbang dengan sekonyong-konyong ya. Tapi memang kalau yang Pak Sanusi lihat ini fisiknya memang tidak padat, karena Pak Sanusi ini masih melihat seperti tembus pandang ya. Dan sehabis kejadian tersebut ini Pak Sanusi rasa kantuknya hilang, masih shock ya apa yang beliau lihat tadi. Satu sisi takut, juga namun juga penasaran, karena Pak Sanusi ini yakin bahwa itu bukan sosok manusia. Nah, kemudian Pak Sanusi menenangkan diri, menenangkan rasa shocknya. Nah, kemudian Pak Sanusi ingat bahwa mungkin yang disebut dengan siluman air, kalau kata orang tua dulu ya, bisa jadi itu mungkin yang diingatnya oleh Pak Sanusi ya. Karena sosoknya ini tidak begitu dikatakan padat juga tidak, namun ini bisa memegang satu ikan ya. Jadi makhluk tersebut ini seperti makan ikan yang ada di dalam empangnya Pak Sanusi. Nah, itu pengalaman yang memang sangat membekas yang dialami oleh Pak Sanusi. Tapi pengalaman tersebut tidak membuat Pak Sanusi kapok untuk menjaga empangnya.
Ya walaupun terkadang ada rasa takut karena memang kondisi pondok tersebut sangat-sangat sepi, jauh dari pemukiman warga. Yang diingat Pak Sanusi adalah sosok tersebut memang berwajah pucat dengan rambut yang gimbal dan aut-autan dan agak bungkuk. Jadi posisi postur ini tidak tegap ya, agak bungkuk. Tapi ya yang membuat aneh memang itu terbang dari air ke entah kemana, ke atas kemana gitu kan. Itu yang menurut Pak Sanusi yang agak membuat takut. Mungkin untuk teman-teman bisa komen ya, kira-kira makhluk tersebut jenis apa. Bisa komen di kolom komentar. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika memang dalam penyampaiannya kurang begitu jelas atau tidak jelas ya. Tapi saya mencoba untuk membawakan cerita nyata yang dialami oleh Bapak Sanusi. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan subscriber yang sudah kiranya mensubscribe atau bahkan men-like ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.